Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui wisata berbasis olahraga atau sport tourism pada tahun ini. Hal tersebut sejalan dengan Indonesia yang akan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan berbagai event olahraga berskala internasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui wisata berbasis olahraga atau sport tourism pada tahun 2023. Hal tersebut sejalan dengan Indonesia yang akan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan berbagai event olahraga berskala internasional. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan bahwa sejumlah event kelas dunia akan diselenggarakan di tanah air. Di antaranya adalah F1 Powerboat di Sumatera Utara, Piala Dunia FIBA 2023 di Jakarta, dan Piala Dunia U20. Di mana turnamen-turnamen tersebut diprediksi dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan menggerakkan ekonomi daerah. Arahannya bahwa ada 4 kegiatan besar yang tentunya akhir Februari ini adalah F1 Powerboat. Ini tentunya sudah dipersiapkan, mudah-mudahan semuanya akan berjalan lancar dan akan menarik 25.000 wisatawan, menggerakkan ekonomi setempat di Danau Toba. Selanjutnya adalah FIFA World Cup Under 20. Ini akan dipersiapkan sehingga kita mendapat suatu peningkatan prestasi, tapi juga ada dampak ekonomi dan juga tentunya peningkatan dari image Indonesia sebagai negara yang bisa meng-host turnamen-turnamen berskala internasional. Adapun pihak Kemenparekraf menilai penyelenggaraan wisata berbasis olahraga ini akan mendatangkan wisatawan sekitar 100 hingga 120 ribu orang. Selain penyelenggaraan sport tourism, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah Asian Tourism Forum, di mana persiapan ajang yang membahas isu dan potensi pariwisata di kawasan ASEAN tersebut sejauh ini telah mencapai 97%. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, wisata dan olahraga merupakan dua hal yang sedikit berbeda, namun sangat mungkin untuk dipersatukan. Di mana persatuan dua daya tarik kehidupan tersebut pun kini dikenal dengan istilah pariwisata olahraga atau sport tourism, yang menjadi titik temu antara aktivitas olahraga dengan daya tarik wisata pada suatu wilayah, baik pada kegiatan wisata berbasis alam, budaya, hingga acara yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut sebagai upaya pemaksimalan sektor pariwisata. Sebelumnya, banyak negara di dunia telah memanfaatkan model pariwisata ini dan meraup keuntungan fantastis dari penerapannya, di mana beberapa contoh yang paling ikonik adalah wisata ski di pegunungan bersalju Swiss, atau event olahraga besar seperti balap sepeda internasional Tour de France di Prancis. Selain itu, kalian juga dapat menikmati ajang otomotif di tengah gurun seperti Rally Dakar, hingga event 4 tahunan olahraga yang dilangsungkan secara bergilir seperti ajang FIFA World Cup and the Olympics. Sejatinya perpaduan antara pariwisata dan olahraga ini memang telah berkembang sejak dulu kala dan telah membangkitkan industri potensial dari sektor pariwisata olahraga. Tak hanya itu, sejumlah negara di dunia bahkan memanfaatkannya sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata mereka. Sementara itu di Indonesia sendiri, perkembangan industri sport tourism sebenarnya sudah mulai terlihat sejak beberapa tahun silam. Hanya saja dalam penerapan dan pemanfaatannya, pariwisata olahraga di Indonesia masih jauh dari kata optimal. Ya, sebagai negara dengan bentang alam yang indah dan beraneka ragam, seharusnya model pariwisata olahraga ini menjadi andalan utama pariwisata Indonesia. Sebab secara faktor sumber daya alam saja, Indonesia terbukti mempunyai potensi mumpuni dengan kualitas yang sangat tinggi. Dari area laut atau pantai misalnya, terdapat banyak potensi pariwisata olahraga yang dapat diselenggarakan. Contohnya seperti yang sudah berlangsung di Taman Laut Bunaken, Sulawesi Utara. Wisata keindahan gugusan pulau di Raja Ampat hingga keindahan pantai-pantai sepanjang Jawa hingga Bali dan masih banyak yang lainnya untuk dimaksimalkan. Ditambah lagi wisata daerah pegunungan yang juga terdapat di Indonesia, banyaknya gunung-gunung menjulang sepanjang Sabang hingga Merauke, secara jelas menggambarkan suatu keindahan alam dari bumi pertiwi yang akan sangat berguna untuk sektor pariwisata olahraga. Misalnya seperti hiking ke puncak gunung, ajang mountain trail running yang bisa digelar hingga olahraga aerial yang dapat dilakukan dari dataran tinggi. Lantas bagaimana langkah pemerintah Indonesia dalam memaksimalkan potensi sport tourism di tanah air?
Kita simak informasinya dalam tayangan berikut ini. Konsep berwisata kini semakin melebar. Salah satunya ada wisata berbasis olahraga atau sport tourism. Menurut data United Nations World Tourism Organization, wisata olahraga jadi wisata yang meningkat secara signifikan. Indonesia sendiri memiliki beberapa spot yang bisa digarap, seperti kawasan destinasi super prioritas Borobudur, Danau Toba, Likupang, Labuan Bajo, hingga Mandalika. Mas Menteri dan Kemenparekraf masih fokus untuk mengembangkan sport tourism untuk membangkitkan perekonomian Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya pasca pandemi nanti. Ya, secara spesifik pemirsa, sport tourism dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu berbasis peserta, berbasis acara, dan berbasis geografis. Pertama, sport tourism berbasis peserta sendiri terbagi menjadi dua, yakni active sport tourism dan passive sport tourism. Kemudian active sport tourism diartikan sebagai prosesi wisata dalam rangka mengikuti ajang olahraga kolektif, contohnya tim olahraga atau atlet-atlet dunia yang berkunjung ke Indonesia untuk berkompetisi seperti pebalap MotoGP pada event GP Mandalika 2022 lalu. Sedangkan passive sport tourism lebih diartikan sebagai suatu kunjungan wisata yang dilakukan oleh para penonton maupun penggemar ke suatu wilayah. Selanjutnya pada sport tourism berbasis acara, terdapat dua klasifikasi di dalamnya, yaitu hard sport tourism yang terjadi pada penyelenggaraan ajang olahraga akbar dunia internasional seperti Asian Games, Olimpiade, Piala Dunia Sepak Bola, dan lain sebagainya. Sementara untuk soft sport tourism sering terjadi saat ajang olahraga yang bersifat tren atau gaya hidup yang dilangsungkan di suatu wilayah seperti kegiatan touring sepeda road bike atau melakukan lari maraton di perkotaan. Adapun jenis sport tourism yang terakhir pemirsa, yakni berbasiskan geografis atau wilayah alam, di mana jenis ini dibagi menjadi 4, yakni marine atau perairan, winter yang berlangsung di latar wilayah bersalju, terrain atau pariwisata olahraga di kontur landscape atau dataran tinggi, dan city sport tourism yang terjadi di fasilitas olahraga perkotaan. Ya, dari beberapa jenis sport tourism tersebut seluruhnya sangat mungkin untuk dilangsungkan di Indonesia, terkecuali winter sport tourism yang hanya bisa ditemui di puncak Gunung Jayawijaya, Provinsi Papua. Jadi secara keseluruhan Indonesia terbilang sangat berpotensi untuk tampil sebagai tuan rumah sport tourism dunia. Salah satu yang utama ialah sport tourism berbasis alam laut. Sebagai negara dengan garis laut terpanjang di dunia, tentunya aspek ini sangat mungkin dihelat di Indonesia secara optimal. Selain menjadi rumah bagi marine sport tourism dunia, Indonesia juga berpotensi menarik para wisatawan olahraga berbasis terrain atau wisata olahraga di alam landscape. Dengan kontur wilayah yang dipenuhi gunung dan bukit serta udara yang segar, kegiatan hiking, panjat tebing, yoga di alam terbuka, maraton di dataran tinggi hingga triathlon sangatlah mungkin dimaksimalkan sebagai daya tarik lain pada sport tourism dalam negeri. Lantas event sport tourism apa saja yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2023? Berikut informasinya. Ya pemirsa, prinsip utama sport tourism adalah memperkenalkan pariwisata suatu daerah mulai dari gunung, sawah, sungai, bahkan laut atau pesisir pantai. Beberapa agenda sport tourism yang terkenal di Indonesia misalnya Tour de Singkarak, Tour de Ijen, Jogja Marathon, Bintan Triathlon, dan lain sebagainya. Di mana dampak positif yang ditimbulkan dari kegiatan sport tourism sangatlah baik, terutama dalam hal mendongkrak sektor pariwisata di Indonesia dengan pertumbuhan 6% per tahun atau menghasilkan pendapatan sebesar 600 miliar dolar Amerika per tahun. Ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melaporkan bahwa terdapat 4 event olahraga berskala dunia yang akan digelar di sepanjang tahun ini. Event pertama adalah F1 Power Boat yang akan digelar di Danau Toba, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada 24 hingga 26 Februari 2023, di mana ajang balap speedboat berkelas internasional tersebut diharapkan mampu menarik sebanyak 25.000 orang wisatawan yang berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat setempat. Selanjutnya ialah FIFA World Cup Under-20 yang digelar di Jakarta, Bali, Surabaya, Solo, Bandung, dan Palembang mulai dari 20 Mei
hingga 11 Juni 2023. Kemudian ANOC World Beach Games yang digelar di Bali mulai dari 5 hingga 12 Agustus 2023. Di mana event olahraga yang mengundang 205 negara ini diharapkan berdampak langsung terhadap lama tinggal serta belanja wisatawan di Bali. Terakhir ialah FIBA World Cup yang digelar di Indoor Multifunction Stadium di Senayan, Jakarta mulai dari 25 Agustus hingga 10 September 2023. Adapun penyelenggaraan keempat event olahraga ini sejalan dengan strategi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang ditargetkan mencapai 7,4 juta orang dengan proyeksi devisa yang dapat diterima menyentuh 5,9 miliar dolar Amerika secara keseluruhan dan dari sport tourism ditargetkan dapat mencapai 500 juta dolar Amerika. Dan tentunya berbagai event olahraga skala internasional ini tidak hanya menjadi perhatian bagi para wisatawan dunia, tapi juga wisatawan Nusantara. Jadi mungkin Anda yang ingin menyaksikan siap-siap ya untuk memesan tiketnya dan langsung memesan tempat ataupun akomodasi di sekitar venue event olahraga tersebut untuk bisa menikmati berbagai event berskala internasional tersebut. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, IDX Session Closing segera kembali usai jeda.